bentuknya dilarang. Jamaah haji bahkan tidak diperbolehkan membunuh serangga atau mengucapkan kata yang kasar. Oleh sebab itu, seluruh dunia Islam merasa terkejut ketika pada musim haji tahun 1987, jamaah dari Iran menyulut kerusuhan sehingga 402 orang terbunuh dan 649 orang luka-luka. Muhammad wafat secara tiba-tiba setelah menderita sakit yang tidak lama pada tahun 632. Setelah wafatnya, beberapa orang Baduy berusaha melepaskan diri dari Ummah, tetapi kesatuan politik di Arabia tetap terjaga. Akhirnya, suku-suku yang keras kepala pun menerima agama Tuhan yang satu. Keberhasilan Muhammad yang menakjubkan itu telah menunjukkan kepada orang-orang Arab bahwa paganisme yang telah melayani mereka dengan baik selama berabad-abad sudah tidak sesuai lagi untuk dunia modern. Agama Allah memperkenalkan etos kasih sayang yang merupakan ciri agama yang lebih maju. Persaudaraan dan keadilan sosial merupakan kebajikan yang diutamakannya. Egalitarianisme yang kuat akan senantiasa mencirikan cita-cita Islam. Dalam masa kehidupan Muhammad, cita-cita ini juga mencakup persamaan gender. Pada zaman sekarang telah menjadi kecenderungan umum di Barat untuk menggambarkan Islam sebagai agama yang secara inheren bersifat misoginis. Tetapi, sebagaimana Kristen, agama Allah pada dasarnya berpandangan positif terhadap perempuan. Pada masa jahiliyah, periode pra-Islam, bangsa Arab telah melestarikan sikap terhadap perempuan yang telah berlaku sejak sebelum zaman kapak. Poligami misalnya, menjadi kelaziman dan istri-istri tetap tinggal di rumah bapaknya. Kaum wanita elit memiliki kekuasaan dan prestis yang besar. Seperti istri pertama Muhammad, Khadijah misalnya, adalah pedagang yang berhasil, tetapi mayoritas memiliki kedudukan yang setara dengan budak. Mereka tak memiliki hak politik maupun hak asasi, dan pembunuhan bayi perempuan berlaku di mana-mana. Kaum wanita termasuk di antara para pengikut awal Muhammad, dan emansipasi mereka menjadi proyek yang diprioritaskannya. Al-Quran secara tegas melarang pembunuhan anak-anak perempuan dan mencela orang-orang Arab yang bersedih jika mendapat anak perempuan. Al-Quran juga memberikan perempuan hak-hak hukum dalam soal warisan dan perceraian. Kebanyakan wanita Barat tak memiliki sesuatu yang setara dengan ini hingga abad ke-19. Muhammad mendorong wanita untuk berperan aktif dalam urusan-urusan ummah. Mereka berani mengungkapkan pendapat karena yakin bahwa suara mereka akan diperhatikan. Dalam suatu kesempatan misalnya, kaum wanita Madinah pernah mengeluh kepada Nabi bahwa kaum pria melebihi mereka dalam mempelajari Al-Quran dan meminta beliau untuk membantu mereka mengejar ketertinggalan itu. Ini dipenuhi oleh Muhammad. Salah satu pertanyaan mereka yang paling penting adalah mengapa Al-Quran hanya menyapa kaum pria, padahal wanita juga taat kepada Tuhan. Hasilnya adalah turunnya wahyu yang menyapa kaum wanita seperti halnya kaum pria dan menekankan persamaan moral dan spiritual kedua jenis itu. Sejak itu, Al-Quran cukup sering menyapa kaum wanita secara eksplisit, sesuatu yang jarang terjadi di dalam kitab suci Yahudi maupun Nasrani. Sayangnya, sebagaimana yang terjadi pada Kristen, agama kemudian dibajak oleh kaum pria yang menafsirkan teks-teks itu dengan cara yang berpandangan negatif terhadap kaum wanita. Al-Quran tidak menetapkan hijab kecuali atas istri Muhammad sebagai penanda atas status mereka. Akan tetapi, begitu Islam menempati posisinya di dalam dunia perberadaban, kaum muslim mengadopsi obat oikumene yang menempatkan kaum wanita pada status warga kelas 2. Mereka mengadopsi kebiasaan Persia dan Kristen Bizantium untuk menutup wajah kaum wanita dan mengurung mereka di dalam harem. Dengan cara ini, kaum wanita menjadi terpinggirkan. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, kedudukan kaum wanita muslim menjadi sama jeleknya dengan rekan-rekan mereka di kalangan masyarakat Yahudi dan Kristen. Pada masa sekarang, para feminis muslim menuntut kaum pria untuk kembali kepada semangat asli Al-Quran. Ini mengingatkan kita bahwa seperti agama-agama lain, Islam dapat ditafsirkan ke dalam sejumlah cara yang berbeda. Akibatnya, berkembanglah berbagai sekte dan aliran. Yang pertama di antaranya, yakni antara Sunnah dan Syiah, terbentuk dalam persaingan memperebutkan kepemimpinan politik setelah mangkatnya Muhammad yang terjadi secara tiba-tiba itu. Abu Bakar, sahabat dekat Muhammad, mendapat dukungan mayoritas, namun sebagian orang yakin bahwa sebenarnya Nabi sendiri telah menghendaki Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu dan menantunya, untuk menjadi penggantinya.
Ali sendiri menerima kepemimpinan Abu Bakar, tetapi selama beberapa tahun kemudian, dia tampaknya telah menjadi fokus kesetiaan orang-orang yang tidak menyetujui kebijakan 3 khalifah pertama, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Akhirnya, Ali menjadi khalifah keempat pada tahun 656. Orang Syiah menyebutnya imam atau pemimpin pertama ummah. Karena menyangkut soal kepemimpinan, perpecahan Sunni dan Syi'i lebih bersifat politik ketimbang doktrinal. Dan ini menandai makna penting politik di dalam Islam, termasuk konsepsinya tentang Tuhan. Syiah Ali, para pengikut Ali, tetap menjadi minoritas dan mengembangkan keteguhan menentang. Ditipologikan oleh figur tragis Husain ibn Ali, cucu Muhammad, yang menolak mengakui Bani Umayyah yang merebut tampuk kekhalifahan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Husain dibunuh bersama dengan sejumlah kecil pendukungnya oleh Khalifah Yazid pada tahun 680 di padang Karbala, dekat Kufah di wilayah Irak modern. Semua umat muslim menganggap pembunuhan tak bermoral atas Husain ini sebagai horor yang menakutkan. Husain menjadi pahlawan di kalangan Syiah dan pengingat akan perlunya menentang tirani sekalipun hingga mengorbankan nyawa. Pada masa itu, kaum muslim telah mulai mendirikan imperium mereka. 4 khalifah pertama telah memusatkan perhatian pada penyebaran Islam ke Imperium Persia dan Bizantium yang kala itu tengah mengalami kemunduran. Baru kemudian di bawah pemerintahan Umayyah, ekspansi berlanjut hingga mencapai kawasan Asia dan Afrika Utara. Ekspansi itu kini tidak saja diilhami oleh agama, tetapi juga oleh semangat imperialisme Arab. Tak seorang pun di dalam imperium baru itu dipaksa menganut Islam. Bahkan selama 1 abad setelah wafatnya Muhammad, perpindahan agama tidak terlalu diupayakan dan sekitar tahun 700 justru dilarang secara hukum. Kaum muslim pada saat itu berkeyakinan bahwa Islam diturunkan hanya untuk orang Arab, seperti halnya Yudaisme hanya untuk anak-anak Yakub. Sebagai ahli kitab, orang Yahudi dan Kristen diberi kebebasan beragama sebagai zimmi, kelompok minoritas yang dilindungi. Ketika Khalifah Abbasiyah mulai mengupayakan perpindahan agama, banyak orang Semit dan Arya yang hidup di dalam imperium bersemangat menerima agama baru itu. Keberhasilan ini bagi Islam sama formatifnya dengan penyaliban Yesus di dalam Kristen. Politik bukanlah sesuatu yang berada di luar kehidupan keagamaan pribadi seorang Muslim. Seperti dalam Kristen yang menaruh curiga terhadap kesuksesan duniawi, kaum Muslim memandang diri mereka berkewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang adil sesuai dengan kehendak Tuhan. Ummah memiliki makna sakramental sebagai tanda bahwa Tuhan telah merahmati upaya membebaskan manusia dari penindasan dan ketidakadilan. Kesehatan politik ummah dalam spiritualitas kaum muslim menempati posisi yang hampir sama dengan suatu pilihan teologis, Katolik, Protestan, Metodis, Baptis dalam kehidupan seorang Kristen. Jika orang Kristen merasa aneh dengan pandangan politik Muslim, mereka mesti sadar bahwa kegemaran mereka untuk terlibat dalam perdebatan teologis yang muskil kelihatan sama anehnya menurut pandangan orang Yahudi dan Muslim. Oleh karena itu, pada tahun-tahun awal sejarah Islam, spekulasi tentang kodrat Tuhan sering lahir dari perbincangan politik tentang kekhalifahan dan kekuasaan. Perdebatan intelektual tentang siapa dan bagaimana seorang harus memimpin umat merupakan perdebatan penting dalam Islam yang dapat disetarakan dengan perdebatan soal Yesus sang manusia dan hakikatnya di dalam Kristen. Setelah periode 4 khalifah pertama, kaum muslim menyadari bahwa kini mereka hidup di dunia yang sangat berbeda dari masyarakat Madinah yang kecil dan terus-terusan berperang itu. Kini, mereka adalah penguasa di sebuah imperium yang terus berkembang, dan pemimpin-pemimpin mereka tampak termotivasi oleh keduniaan dan ketamakan. Para aristokrat dan penghuni istana hidup dalam kemewahan dan korupsi, sangat berbeda dari kehidupan sederhana yang dijalani Nabi dan para sahabatnya. Kaum muslim yang paling saleh menentang pihak penguasa dengan pesan sosialis Al-Quran dan berupaya menjadikan Islam tetap relevan dengan kondisi baru itu. Beberapa paham dan sekte-sekte yang berbeda bermunculan. Solusi yang paling populer ditawarkan oleh para fuqaha dan ahli hadis yang berupaya untuk kembali kepada idealisme Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Ini mengakibatkan pembentukan hukum syariat, undang-undang serupa Taurat yang didasarkan pada Al-Quran serta kehidupan dan ucapan Nabi. Pada saat itu telah beredar sejumlah besar tradisi lisan tentang ucapan atau hadis dan perbuatan atau sunnah Muhammad dan para sahabatnya. Tradisi-tradisi ini telah dikumpulkan selama abad ke-8 dan ke-9 oleh sejumlah editor.
Yang paling terkemuka di antara mereka adalah Ismail al-Bukhari dan Muslim ibn al-Hajjaj al-Kushairi. Karena Muhammad